Langit Baghdad baru saja diselimuti pekatnya malam, tetapi di dalam istana kekhalifahan, sinar ribuan lampu minyak masih memantul di lantai marmer yang mengkilap. Khalifah Harun al-Rashid, penguasa yang wilayahnya membentang dari timur ke barat, duduk sendirian di singgasana bertatahkan emas. Namun, raut wajahnya sama sekali tidak mencerminkan kejayaan yang mengelilinginya. Ia tampak bosan. "Oh, istana," keluh Harun sambil menghela napas panjang hingga jubahnya bergoyang. "Engkau adalah penjara paling mahal yang pernah dibangun manusia." Sudah 3 jam ia mencoba menikmati hiburan, pembacaan puisi epik, pagelaran tarian Persia, dan bahkan sesi mencicipi hidangan penutup terbaru dari Syam. Semuanya gagal. Suara para musisi terdengar seperti desingan nyamuk. Makanan terasa hambar meskipun terbuat dari bahan-bahan paling langka. "Saya jemu Ja'far," Raja Harun berseru memanggil Wazir Agung Ja'far al-Barmaki yang memang telah berdiri diam selama 6 jam di sudut ruangan, hanya bergerak untuk memberi hormat. "Ampun Baginda, adakah yang kurang dari persembahan malam ini? Apakah gajah yang dibawa dari India kurang besar?" "Tidak Ja'far, gajah itu cukup besar," jawab Harun muram. "Masalahnya adalah segalanya sudah terlalu besar, terlalu muluk, terlalu sempurna. Setiap hari adalah permadani, setiap malam adalah pesta. Aku rindu kekacauan, aku rindu kejutan, aku rindu menjadi rakyat biasa." Ja'far hampir tersedak janggutnya. "Rakyat biasa Baginda, rakyat biasa tidur di tikar keras dan harus mencari makan. Mengapa Baginda tidak mencoba tidur di tempat tidur yang lebih keras saja? Saya bisa meminta Kasim menukar kasur Baginda dengan batu permata yang lebih besar." "Tutup mulutmu Ja'far," perintah Harun tiba-tiba berdiri. Sebuah ide gila baru saja menyambar kepalanya. "Aku akan pergi, malam ini juga. Aku akan menanggalkan jubah kebesaranku, mengambil beberapa keping olas, dan hidup di antara rakyat." Harun segera menukar jubahnya dengan tunik usang dan penutup kepala sederhana. Ia membawa sekantong kecil koin emas yang bagi rakyat biasa sudah terhitung banyak. Ia berjanji kepada Ja'far untuk kembali dalam beberapa minggu atau ketika kebosanannya telah terangkat. "Tapi Baginda akan tinggal di mana?" tanya Ja'far panik, membayangkan rajanya tidur di kandang kambing. "Aku akan memilih rumah terbaik, yang paling otentik di Baghdad," seru Harun penuh semangat, meskipun ia sama sekali tidak tahu apa artinya otentik dalam konteks kemiskinan. Setelah melewati labirin jalanan gelap, Harun berdiri di depan sebuah rumah kecil yang tampak miring dengan dinding yang ditambal seadanya. Aroma masakan yang agak gosong dan tawa yang menggema keluar dari celah pintu. Itu adalah rumah Abu Nawas. Harun mengenal namanya, si pelawak istana, penyair nyantrik dan pembuat onar cerdik. Ya, ini dia, kehidupan yang tidak terduga, kekacauan yang terorganisir, tempat yang perfect. Gumam Harun, mengetuk pintu dengan gaya yang lebih cocok untuk memerintahkan pasukan daripada meminta izin menginap. Abu Nawas membuka pintu dengan mata mengantuk, memegang sisa mangkuk sup. Ia mengenali Raja Harun meskipun Harun mencoba menyamarkan suaranya. Namun Abu Nawas memutuskan untuk pura-pura tidak tahu. Ini pasti bisa jadi bahan cerita atau bahan makanan untuk seminggu ke depan. "Salam Tuan," sapa Harun dengan aksen yang dibuat-buat, terdengar seperti pedagang kaya yang baru mencoba logat desa. "Saya adalah Tuan Harun, seorang pedagang kaya yang sedang mencari inspirasi kemiskinan untuk karya seni baru saya. Saya ingin menumpang beberapa hari, merasakan hidup sederhana. Saya akan membayar dengan murah hati." Abu Nawas menyipitkan mata, memperhatikan postur tubuh Harun yang kaku dan tangannya yang terlalu halus untuk seorang pedagang. "Tuan Harun," kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar, "saya Abu Nawas. Saya hanya punya 1 tikar jerami dan air sumur yang dingin. Jika Tuan ingin inspirasi kemiskinan, Tuan sudah datang ke tempat yang tepat. Saya dapat menyediakannya bahkan dengan diskon. Tetapi ada satu syarat, selama Anda di sini, Anda bukan pedagang kaya.
Anda adalah saudara jauh saya yang menganggur dan harus ikut mengerjakan tugas rumah tangga. Harun yang hanya ingin melarikan diri dari statusnya langsung setuju. Tugas rumah tangga, tentu saja. Aku ingin merasakan betul kehidupan kerja keras. Abu Nawas mengangguk puas. Pintu kecil rumah itu pun terbuka. Raja dari seluruh Baghdad kini resmi menjadi kontrakan Abu Nawas. Siap untuk menghadapi cobaan pertamanya, membersihkan tikus yang melintas di depannya. Malam itu, Khalifah Harun al-Rashid tidur di tikar jerami, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak bosan, ia hanya sedikit gatal. Pagi hari pertama Raja Harun al-Rashid di rumah Abu Nawas dimulai jauh sebelum matahari terbit. Bukan karena alarm berdentang, melainkan karena seekor ayam jantan milik tetangga berkokok tepat di sebelah jendela, yang sebenarnya hanyalah lubang ventilasi seadanya. Harun terbangun dengan punggung pegal dan perasaan panik yang samar. "Kasim, pelayan," serunya refleks, sebelum tersadar bahwa satu-satunya yang akan menjawab adalah Abu Nawas, yang sedang menggeleng-gelengkan kepala sambil menguap dari sudut ruangan. "Pagi, Tuan Harun," sapa Abu Nawas santai. "Di sini kita tidak punya Kasim, kita punya tanggung jawab. Mari kita bahas kontrak lisan kita. Saya menyediakan tempat tinggal dan inspirasi kemiskinan, dan Anda menyediakan emas dan tenaga kerja." HRR masih berusaha menyesuaikan diri dengan tikar yang keras dan hawa dingin, mengangguk dengan antusiasme yang dipaksakan. "Aku siap, Abu Nawas. Katakan, apa tugas kerjaku yang pertama sebagai rakyat biasa?" Abu Nawas menyaringi. "Sederhana, Anda yang menyiapkan sarapan dan mencuci pakaian hari ini. Saya ingin membuktikan, Tuan Harun, bahwa tangan yang terbiasa memegang stempel kerajaan juga bisa memerah santan." Harun menerima tantangan itu dengan sombong. Ia kan seorang raja, memimpin jutaan pasukan. Tentu saja, ia bisa memimpin beberapa bahan makanan. Kekacauan dapur, nasi militer. Tugas pertama, menanak nasi. Di istana, ini melibatkan 10 juru masak profesional, kompor batu raksasa, dan beras basmati terbaik yang dicuci dalam air mawar. Di dapur Abu Nawas, tantangannya adalah tungku arang kecil yang bandel dan panci berjelaga. Harun menatap tungku itu dengan bingung. Ia mencoba menyalakan api dengan korek api batu, tetapi ia hanya berhasil menghasilkan asap tebal yang membuat mata mereka berair. "Bagaimana cara kerjanya?" Harun bertanya. "Anda harus merayunya sedikit," kata Abu Nawas yang kini duduk di luar, pura-pura tidak terganggu oleh kepulan asap hitam yang keluar dari dapur. "Apinya tidak mau mendengarkan perintah, Tuan. Ia butuh bujukan." Setelah berjuang selama setengah jam, dan setelah mengobarkan semangatnya layaknya sedang memimpin perang, Harun akhirnya berhasil menyalakan api. Ia lalu mengisi panci dengan air dan beras, menuangkan air terlalu banyak karena ia takut berasnya kurang minum. Ia meletakkannya di atas tungku, lalu duduk menunggu, berharap nasi akan matang secepat surat perintah eksekusi. 15 menit kemudian, Harun mencium bau aneh. Ia membuka tutup panci. Nasinya sudah menjadi bubur encer yang berasap di bagian bawah dan hangus hitam di bagian tengah. "Abu Nawas!" teriaknya putus asa. "Nasinya melawan, dia menjadi musuh dan membakar dirinya sendiri." Abu Nawas melangkah masuk, melihat panci yang malang itu, dan menahan tertawa. "Tuan Harun, Anda tidak menanak nasi. Anda membuat artefak arang modern. Saya rasa Anda memasaknya dengan gaya komandan militer. Terlalu banyak panas, terlalu cepat, dan hasil akhirnya adalah kehancuran yang tak terhindarkan." Tragedi mencuci pakaian. Setelah kecelakaan nasi militer, Harun beralih ke tugas kedua, mencuci pakaian. Ia menatap tumpukan pakaian Abu Nawas yang kumal. "Di mana bak air panasnya dan sabun impor dari Venesia?" tanya Harun. "Kita punya sungai di sana, dan kita punya abu," jawab Abu Nawas sambil menunjuk wadah kecil. Harun pergi ke sungai dengan pakaian kotor. Ia melihat orang-orang memukul pakaian ke batu dengan irama yang tenang. Harun yang terbiasa mengendalikan pedang, mengira ia harus menggunakan kekuatan yang sama. Ia mengambil tunik Abu Nawas yang sudah rapuh karena usia, dan menghantamkannya ke batu dengan kekuatan raja yang sedang marah. Prak! Krak!
pakaian Abu Nawas yang sudah diambang kematian menyerah. Terdengar suara robekan yang menyedihkan. Ketika Harun mengangkat tunik itu, sebuah lubang besar menganga di bagian tengah. Harun kembali ke rumah, wajahnya sepucat kain yang ia cuci. Ia menunjukkan hasil karyanya kepada Abu Nawas. "Aku minta maaf, Abu Nawas," Harun berkata dengan suara kecil, tidak pernah merasa sebersalah ini sejak insiden masa kecilnya dengan cangkir porselen Kaisar Bizantium. "Aku merobeknya." Abu Nawas hanya mengangkat bahu. "Tidak masalah, Tuan Harun, setidaknya sekarang ada ventilasi yang bagus." Pesan moralnya, tangan yang terbiasa memerintah harus belajar menjadi lembut ketika berhadapan dengan kain usang. "Sekarang mari kita makan sisa roti basi kemarin. Saya rasa itu satu-satunya yang tidak akan Anda hancurkan." Harun duduk diam, memakan roti keras dengan perasaan campur aduk. Ternyata, menjadi rakyat biasa jauh lebih sulit daripada memerintah seluruh kekhalifahan. Setelah kekalahan memalukan di dapur dan tepi sungai, Raja Harun al-Rashid bertekad untuk membuktikan dirinya di medan yang lebih akrab, interaksi sosial, dan penegakan keadilan. Pagi itu, ia mengikuti Abu Nawas ke Sok atau pasar utama Baghdad. Di istana, ia selalu disambut dengan penghormatan, karpet merah, dan keheningan yang hormat. Di pasar, ia disambut dengan keramaian yang berisik, aroma rempah-rempah yang tajam, dan bahu yang saling dorong. Ia merasa seperti kapal perang yang tiba-tiba berlayar di sungai kecil. "Tugas kita hari ini, Tuan Harun," kata Abu Nawas sambil memimpin jalan melalui kerumunan, "adalah mendapatkan bahan makanan sisa yang murah dan yang terpenting, menyatu dengan rakyat. Ingat, jangan tunjukkan sifat raja Anda. Di sini, Anda hanyalah saudara jauh saya, si pengangguran canggung." Harun mengangguk mantap. Ia mencoba meniru cara berjalan Abu Nawas yang santai dan sedikit malas. Namun postur tubuhnya yang terlatih militer dan tatapannya yang tajam masih membuatnya tampak seperti seorang jenderal yang sedang menyamar sebagai pengemis. Insiden baki kismis. Saat berjalan melewati lapak pedagang buah kering, Harun terganggu oleh seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Ia refleks mengibaskan tangannya dengan gerakan keras yang biasa ia gunakan untuk mengusir Kasim yang terlalu berisik. Sialnya, gerakan itu mengenai baki besar berisi kismis kering milik seorang pedagang tua yang sedang duduk tenang. Gubrak. Baki itu terbalik dan ratusan butir kismis berterbangan di debu pasar, sebagian besar terinjak oleh kerumunan yang tak peduli. Pedagang tua itu, seorang pria gempal bernama Paman Khalid, menatap kismisnya, lalu menongak menatap Harun dengan mata melotot. "Hai Tuan Ceroboh, lihat apa yang kau lakukan. Kismisku, itu kerugian untuk 2 hari. Kau harus membayar semuanya," teriak Paman Khalid, suaranya menarik perhatian kerumunan. Harun merasa wajahnya memanas. Dalam situasi normal, ia akan memanggil penjaga istana, membersihkan kismis itu, dan membayar kerugian Paman Khalid 10 kali lipat. Namun ia sedang menyamar. Aku minta maaf, Paman," ia memulai, berusaha menggunakan bahasa rakyat yang santun. "Aku akan menggantinya. Berapa harganya?" Namun kebiasaan memerintahnya muncul kembali. Saat Paman Khalid terus memprotes, Harun tiba-tiba meluruskan badannya, menatap Paman Khalid dari atas ke bawah, dan tanpa sadar, nadanya berubah menjadi nada otoritas kerajaan. "Diam. Aku sudah bilang aku akan mengganti kerugianmu. Jangan membuang-buang waktuku dengan rengekan. Sebagai penguasa, maksudnya sebagai pedagang kaya yang bertanggung jawab, aku akan menilai kerugian ini dan kau harus menerimanya." Kerumunan yang telah berkumpul mulai berbisik-bisik. Nada bicara Harun terlalu sombong dan berjarak. Pengadilan dadakan oleh Abu Nawas. Tepat saat Harun al-Rashid hampir mengungkapkan identitas aslinya, Abu Nawas menerobos kerumunan sambil tertawa berhahak-hahak. "Jangan dengarkan dia, Paman Khalid," seru Abu Nawas, menepuk bahu Paman Khalid dengan ramah. "Dia ini Harun si paman gila dari desa. Dia selalu begitu. Ia mengira ia Raja Harun al-Rashid dan sering mencoba menjatuhkan barang karena ia berpikir itu adalah cara adil untuk menguji kesabaran rakyat."
Abu Nawas kemudian berbisik pada Paman Khalid. Tadi malam dia mencoba memesan bantal yang terbuat dari emas. Kasihan, otaknya sedikit terganggu. Paman Khalid yang mengenal reputasi Abu Nawas sebagai seorang pelawak mulai tertawa kecil. Kerumunan pun ikut tertawa melihat si pedagang kaya gila yang berpakaian seperti rakyat biasa. Harun menatap Abu Nawas dengan mata terbelalak, ingin membantah, namun ia tahu ia akan membocorkan rahasianya. Baik, kata Abu Nawas, mengambil posisi di atas sebuah tong bekas, seolah-olah ia adalah hakim. Mari kita adili kasus kismis terinjak ini dengan hukum Abu Nawas. Abu Nawas menghadap Harun. Tuan Harun, kau telah merusak kismis Paman Khalid. Kau telah menyebabkan kerugian moneter dan yang lebih penting, kerugian martabat. Hukumanmu adalah kau harus menghibur Paman Khalid dan seluruh pasar agar tawa mereka menutupi kerugian kismis. Kau harus menyanyikan lagu tentang sayuran. Harun terperangah. Menyanyi? Di depan umum? Dia, Harun al-Rashid? Tapi aku tidak tahu lagu tentang sayuran, protes Harun. Maka ciptakanlah, desak Abu Nawas, dan kerumunan bertepuk tangan. Dengan wajah memerah, Harun berdiri tegak, ia menarik nafas dalam-dalam dan mulai menyanyikan lagu tentang bawang, wortel, dan lobak dengan melodi mars militer sambil berdiri dalam posisi siap pernah. Bawang itu bulat, wortel itu tajam. Mereka berbaris di bawah sinar matahari Baghdad. Jangan ada yang jatuh, jangan ada yang layu. Jika kau layu, kupenggal kau. Semua orang tertawa berhahak-hahak melihat si pedagang gila menyanyikan ode tentang sayuran dengan nada ancaman militer. Tawa itu tulus, meriah, dan hangat. Bahkan Paman Khalid tertawa sampai air mata keluar. Baiklah Abu Nawas, kata Paman Khalid sambil menyeka air matanya. Tawaku bernilai lebih dari semua kismis yang jatuh. Aku memaafkan paman gila ini. Bayarlah aku harga kismisnya, dan aku akan memberikanmu diskon untuk hiburan yang luar biasa ini. Harun membayar Paman Khalid 2 kali lipat dari harga kismis. Meskipun ia kalah dalam pengadilan itu, ia merasakan sesuatu yang aneh, rasa puas yang lebih dalam daripada memenangkan pertempuran. Ia belajar bahwa terkadang menyelesaikan masalah dengan humor dan rendah hati jauh lebih efektif daripada dengan perintah dan kekuasaan. Matahari telah terbenam dan suhu malam di Baghdad mulai menusuk. Di rumah Abu Nawas, suasana sangat kontras dengan hiruk-pikuk pasar. Abu Nawas sudah tidur pulas di tikarnya, mendengkur dengan irama yang tenang dan sedikit aneh. Sementara itu, Raja Harun al-Rashid berguling-guling di tikar jerami. Sudah hampir seminggu ia berkontrakan di sini, dan ia merasa fisiknya mulai memberontak. Sederhana ya, bisik Harun pada dirinya sendiri di kegelapan. Orang-orang menyebut ini sederhana, aku menyebutnya penyiksaan punggung 3 bintang. Ia merindukan kasurnya, bukan hanya kasur. Ia merindukan kasur berlapis sutra yang diisi bulu angsa dari pegunungan Kaukasus, yang ditepuk-tepuk oleh Kasimnya setiap 2 jam agar tetap lembut. Ia merindukan kehangatan dari perapian marmer yang dijaga semalaman. Dan yang paling ia rindukan adalah bantalnya. Bantalnya yang empuk, wangi, dan pas untuk menopang kepala seorang penguasa. Harun mencoba mengangkat bantal yang diberikan Abu Nawas. Sepotong kain usang berisi jerami yang sudah padat. Bantal itu terasa seperti karung batu. Abu Nawas, bisik Harun. Mengguncang bahunya, Abu Nawas hanya bergumam bahwa sejak untanya kembali ke gurun tuan, ini waktunya domba tidur. Ini bantal nih, keluh Harun. Suaranya sedikit mendesak. Ini adalah kejahatan terhadap leher manusia. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku merindukan kenyamanan istana. Aku merindukan kemewahan. Abu Nawas yang pura-pura tidur, akhirnya membuka mata kirinya sedikit. Tuan Harun, masalah Anda bukan kasur. Masalah Anda adalah pikiran Anda. Karena Anda tidak bisa mendapatkan kemewahan fisik, Anda harus menciptakan kemewahan mental. Harun mencondongkan tubuhnya ke depan. Maksudmu?
Fantasi bantal permata. Dengarkan saya baik-baik, kata Abu Nawas, kini duduk dan berbicara dengan nada bijak yang jarang ia gunakan. Ambil bantal jerami busuk itu. Sekarang, pejamkan mata Anda dan bayangkan bantal itu adalah sebuah berlian raksasa. Ya, berlian tak nilai yang baru Anda dapatkan. Ia sangat berharga dan Anda adalah satu-satunya di dunia yang memilikinya. Anda akan tidur nyenyak karena Anda bangga akan kekayaan baru Anda. Harun merenungkan ide itu. Sebuah meditasi kekayaan. Itu ide yang brilian, ide yang luar biasa, Abu Nawas. Aku akan melakukannya, seru Harun. Harun kembali berbaring. Ia memeluk bantal jerami yang keras itu erat-erat. Ia memejamkan mata dan mulai berfantasi. Ini bukan jerami, ini adalah berlian cahaya bulan, berlian paling langka yang pernah ada. Ia bernilai 10 kali lipat seluruh Baghdad. Harun akhirnya mulai tertidur. Senyum puas terpancar di wajahnya. Ia membayangkan dirinya di peti harta karun, tidur di atas tumpukan permata yang berkilauan, mimpi buruk yang salah alamat. Namun, fantasi itu segera berubah menjadi mimpi buruk yang sangat hidup. Dalam tidurnya, Harun bermimpi dikejar. Bukan dikejar tentara musuh, melainkan dikejar 100 pencuri licik Baghdad yang bersenjatakan obor dan karung. Tangkap dia, dia mencuri berlian cahaya bulan. Teriak para pencuri dalam mimpinya. Harun berlari melintasi pasar dengan bantal berlian itu dalam pelukannya. Ia merasa takut bukan main, rasa takut kehilangan harta tak ternilai itu mencekamnya. Ia terus berlari, napasnya memburu, hingga ia tersandung dan bantal itu terlepas dari pelukannya. Harun menjerit keras, "Tidak, berlianku!" Brak! Harun al-Rashid terbangun dengan jeritan keras dan jantung berdebar kencang. Tangannya meraih bantal jerami yang terlempar ke tembok. Napasnya terengah-engah. Abu Nawas yang telah bangun dan sedang menyalakan lampu minyak menatapnya dengan tatapan geli. "Selamat pagi, Tuan Harun. Mimpimu sepertinya sangat berharga." Harun mengusap keringat dingin di dahinya. Aku bermimpi para pencuri ingin mengambil berlianku, Abu Nawas. Aku takut sekali kehilangan itu. Aku tidak bisa tidur. Ketakutan akan kehilangan harta membuat tidurku jauh lebih buruk daripada bantal keras. Abu Nawas tertawa. Tawa renyah yang memenuhi ruangan kecil itu. "Lihat, Tuan Harun. Itulah masalahnya," kata Abu Nawas lembut. "Anda merindukan kasur yang nyaman, tetapi Anda mencipta ketidaknyamanan baru dengan mengaitkannya pada harta. Kenyamanan sejati datang dari tidak memiliki apa-apa untuk dicemaskan hilang. Anda tidak bisa membeli ketenangan, Tuan. Anda harus menerimanya. Tidurlah di atas tikar jerami busuk ini tanpa imajinasi permata. Maka Anda akan tidur seperti orang mati tanpa beban." Harun terdiam. Ia memandangi bantal jerami itu. Ia menyadari bahwa ia merindukan kemewahan, padahal yang ia butuhkan hanyalah ketenangan. Dan ketenangan itu hanya datang ketika ia benar-benar melepaskan kepemilikan. Ia mengambil bantal itu, menaruhnya kembali di bawah kepalanya, dan mencoba menerima jerami itu apa adanya. Malam itu, dengan penerimaan, bukan fantasi, ia akhirnya bisa tidur nyenyak. Hari Jumat tiba, dan seperti tradisi di Baghdad, waktu itu adalah waktu untuk sholat berjamaah di Masjid Agung. Raja Harun al-Rashid yang kini sudah agak terbiasa dengan kehidupan sederhana, mengenakan tunik yang agak lusuh dan mengikuti Abu Nawas menuju masjid. Sebelum masuk, Abu Nawas dengan hati-hati meletakkan sepasang sandalnya di rak luar. Sandal itu, yang terbuat dari kulit yang sudah sangat tua dan ditambal dengan benang yang berbeda-beda, adalah harta benda kesayangannya. Mereka tidak memiliki nilai moneter, tetapi mereka telah menemaninya dalam ribuan petualangan aneh. "Tolong jaga mata Anda, Tuan Harun," pesan Abu Nawas dengan serius yang jarang terjadi. "Sandal ini adalah artefak bersejarah. Sudah 10 tahun kami bersama. Jangan sampai ada yang berani mengambilnya." Harun mengangguk, merasa terhormat dipercaya menjaga harta karun sepenting itu.
Ia duduk di dalam masjid, tetapi pikirannya terus tertuju pada sepatu yang ia tinggalkan. Kejahatan yang menyakitkan. Setelah selesai sholat, saat jamaah berhamburan keluar, Abu Nawas bergegas ke rak sandal. Ia mencari lagi, dan mencari di bawah rak. Wajah Abu Nawas yang biasanya riang kini muram. "Tidak ada," bisiknya. Suaranya dipenuhi tragedi yang ironis. "Sandalku hilang. Ada pencuri yang berani mengambil sandalku yang bahkan tidak laku dijual dengan harga sebungkus bawang." Abu Nawas tampak lebih berduka daripada ketika Khalifah pernah menolak salah satu puisinya. Melihat kesedihan Abu Nawas, semangat kepemimpinan Harun al-Rashid bangkit. Ini adalah masalah yang bisa ia tangani. Ia adalah seorang khalifah, penguasa kekaisaran yang mampu melacak mata-mata Bizantium dan memecahkan konspirasi istana. Melacak sandal, itu pekerjaan mudah. "Tenang Abu Nawas," seru Harun dengan nada komandan militer. "Kita sedang berhadapan dengan kejahatan. Tapi jangan khawatir, aku akan mengerahkan seluruh pengalaman investigasiku. Kita akan menemukan pelaku dan mengembalikan artefak bersejarahmu itu." Metode investigasi ala istana. Harun segera mengambil alih lokasi kejahatan. Ia mulai mengisolasi area kejahatan, yaitu rak sandal yang kotor. Pengamanan bukti fisik. Harun berlutut, mencoba mencari jejak kaki di debu. Ia bahkan menggunakan sapu tangan mewahnya yang ia sembunyikan di balik tunik untuk mengumpulkan sedikit debu. "Ini mungkin sidik jari atau jejak sepatu pencuri," katanya dengan penuh misteri. Interogasi saksi kunci. Harun menyergap sekelompok anak kecil yang bermain di dekat pintu. Ia menatap mereka dengan tatapan khalifah yang siap menghukum mati. "Kalian, siapa di antara kalian yang mengambil sandal yang terletak di sini? Jawab dengan jujur, atau kalian akan menghadapi pengadilan negara," ancam Harun. Anak-anak itu menjerit ketakutan dan lari terbirit-birit, meninggalkan Harun tanpa petunjuk apapun. Rekonstruksi kejahatan. Harun kemudian membuat peta di tanah dengan tongkat, menandai posisi sandal, arah kabur pencuri, dan potensi titik persembunyian. Ia menandai sumur, pohon kurma, dan warung kopi sebagai lokasi mencurigakan. Abu Nawas hanya berdiri di sampingnya, menyilangkan tangan dan sesekali menggaruk dagunya sambil menahan tawa. "Tuan Harun," kata Abu Nawas, "mengapa kita tidak bertanya pada penjual roti? Dia melihat segalanya di sini." "Tidak Abu Nawas, kita harus menggunakan deduksi murni, analisis data, bukti forensik," seru Harun bersemangat dengan perannya sebagai detektif kerajaan. "Kasus ini pasti melibatkan sindikat pencurian sandal yang terorganisir. Mungkin ini konspirasi dari Persia." Sandal di dahan pohon. Setelah 1 jam yang intensif dan menghasilkan peta kejahatan yang rumit, Harun mengumumkan, pelaku pasti menuju ke arah barat daya, mungkin bersembunyi di bawah jembatan tua. "Saya rasa tidak, Tuan Harun," kata Abu Nawas, yang kini menunjuk ke arah atas, ke sebuah dahan pohon yang menjulang di sebelah masjid. Tersangkut di salah satu dahan pohon, tampaklah sepasang sandal tua yang kumal. Itu adalah sandal Abu Nawas. Harun terdiam, menganga. Bagaimana mereka bisa sampai ke sana?" Abu Nawas mengkekah, kini tertawa terbahak-bahak. "Tadi ada angin kencang saat kita sholat, Tuan Harun, dan sandal saya memang sangat ringan. Saya yakin ia terbang seperti layang-layang, lalu tersangkut." Abu Nawas dengan mudah memanjat pohon dan mengambil sandalnya, lalu memeluknya seperti bayi yang hilang. Harun merasakan gelombang kekalahan yang memalukan. Seluruh metode investigasinya, sistem keadilannya, dan kecerdasan militernya telah dikalahkan oleh angin dan sandal yang ringan. "Pesan moralnya, Tuan Harun," kata Abu Nawas sambil mengelap debu dari sandalnya, "tidak semua masalah adalah konspirasi jahat yang memerlukan analisis serumit istana. Terkadang masalah hanyalah sepasang sandal ringan yang ditiup angin. Anda hanya perlu melihat ke atas, bukan ke peta." Harun al-Rashid mendesah. Ia mengangguk, merogek peta kejahatannya, dan menyadari bahwa ia baru saja menyia-nyiakan 1 jam untuk memecahkan kasus yang bisa diselesaikan dengan sekali tatapan sederhana. Ia belajar, sekali lagi, bahwa kesederhanaan adalah kunci. Harun al-Rashid sedang menikmati sore yang relatif tenang. Ia sedang mencoba membantu Abu Nawas merapikan halaman rumah, sebuah tugas yang ia laksanakan dengan kegagalan yang lebih kecil dari menanak nasi.
tetapi dengan semangat yang masih canggung. Tiba-tiba, suara derap kuda yang teratur dan teriakan pengawal memecah kesunyian desa. Suara itu bukan suara keramaian pasar biasa. Ini adalah suara otoritas. Harun dan Abu Nawas menoleh. Di ujung jalan desa, terlihat arak-arakan kecil tetapi megah. 3 kuda gagah diikuti oleh pengawal bersenjata lengkap dan dipimpin oleh sosok yang tidak asing, Wazir Agung Ja'far al-Barmaki. Ja'far telah melacak keberadaan khalifah yang hilang dan wajahnya menunjukkan perpaduan antara kelegaan, kemarahan, dan kepanikan diplomatik. "Sial," desis Harun, matanya membelalak. "Itu Ja'far. Dia menemukanku. Aku belum siap kembali. Aku masih perlu menguasai seni menambal jubah." "Tenang, Baginda," bisik Abu Nawas panik, tetapi ia tersenyum licik. "Ingat penyamaran Anda. Cepat, kita harus bertindak gila. Ini satu-satunya cara kita bisa membuatnya mundur tanpa membongkar rahasia." Strategi paman gila. Harun baru saja meraih sebuah karung berisi abu, ketika Ja'far yang mengenakan pakaian wazir terbaiknya berhenti tepat di depan rumah reot Abu Nawas. Ja'far turun dari kudanya dengan anggun. "Salam sejahtera, Abu Nawas," sapa Ja'far dengan suara resmi, matanya menyapu Harun yang kini tampak seperti pekerja kasar yang kotor. "Kami sedang mencari seseorang yang sangat penting. Apakah kau melihatnya?" Harun di bawah bisikan keras Abu Nawas. "Ayam jantan! Ingat ayam jantan! Segera bertindak!" Harun mengambil abu di karung dan menaburkannya ke kepalanya. Kemudian mulai melompat-lompat di sekitar tiang rumah, mengepakkan tangannya dan mengeluarkan suara kokokan yang aneh dan menyerupai ayam jantan yang sedang kejang-kejang. "Kukuruyuk! Kukuruyuk! Aku adalah Raja Ayam. Aku butuh biji-bijian, Wazir, atau aku akan mencakar mata kuda-kudamu," seru Harun dengan suara bernada tinggi. Ja'far memandang pemandangan itu dengan kebingungan total. Ia menoleh ke Abu Nawas. "Siapa? Dia?" tanya Ja'far menunjuk ke karung yang sekini sedang mematok-matok tanah. Abu Nawas memasang wajah sedih dan kasihan. "Ah, kasihan Tuan. Wazir, itu adalah saudara jauh saya, Harun. Kami memanggilnya Harun si paman gila. Dia sedikit tersentuh. Dia percaya dirinya adalah titisan Khalifah Harun al-Rashid di pagi hari dan seekor ayam jantan di sore hari." "Dia bilang dia raja." "Itu, oh tentu saja. Dia bahkan pernah mencoba mengeluarkan titah agar semua bantal di Baghdad diganti dengan batu bata. Kami mengizinkan dia tinggal di sini karena dia bisa menghibur kami. Tapi dia benar-benar tidak berbahaya. Hanya saja, tolong jangan sebutkan istana. Itu membuatnya mulai menari." "Menari?" ulang Ja'far tidak percaya. "Iya," seru Abu Nawas menoleh ke Harun. "Harun, paman gila, tunjukkan pada wazir kita tari mencari kutu." Harun yang sudah basah tahu ia tidak punya pilihan. Ia segera mulai menari. Tarian itu melibatkan gerakan menggaruk-garuk tubuhnya secara dramatis, membungkuk dalam-dalam seolah sedang mencari sesuatu di lantai, dan diakhiri dengan tepukan keras di kepalanya, seolah baru saja membunuh serangga. Ja'far melihat ke arah pengawalnya. Para pengawal berusaha keras untuk tidak tertawa terbahak-bahak melihat pedagang gila yang menari seperti monyet yang gatal di depan Wazir Agung. Ja'far merasa jijik dan bingung. Khalifah Harun al-Rashid yang ia kenal adalah pemimpin yang agung dan bermartabat. Mustahil penguasa seluruh Persia dan Arab bersembunyi di sini, berpura-pura menjadi ayam jantan dan menari gila. Saya mengerti, Abu Nawas," kata Ja'far menghela nafas lega karena pencariannya belum berakhir dan jijik karena harus menyaksikan pemandangan itu. "Saya minta maaf karena telah mengganggu. Saya yakin orang penting yang saya cari itu pasti berada di lingkungan yang lebih bermartabat." Ja'far segera menaiki kudanya, dengan cepat meninggalkan tempat itu. Ia berbisik pada pengawalnya, "Kita tidak akan pernah menyebut rumah itu lagi. Saya yakin raja pasti masih di istana, hanya bermain petak umpat." Setelah rombongan Ja'far menghilang, Harun al-Rashid berhenti menari, wajahnya diliputi abu dan keringat. "Hampir saja," kata Harun terengah-engah. "Aku tidak pernah merasa serendah ini, tapi aku juga tidak pernah merasa sehidup ini." Abu Nawas menepuk bahunya. "Selamat, Baginda. Anda telah menyelamatkan penyamaran Anda dengan martabat yang Anda buang."
Pesan moralnya, terkadang berpura-pura menjadi yang paling bodoh adalah bentuk kecerdasan tertinggi. Dan sekarang, bisakah Anda berhenti mengepak-ngepakkan tangan Anda? Saya benar-benar ingin tidur malam ini tanpa kokokan. Malam itu, setelah berhasil mengelabui Wazir Agung Ja'far dengan pertunjukan ayam gila, Harun al-Rasyid dan Abu Nawas duduk di meja makan yang sebenarnya hanyalah sebuah peti kayu terbalik. Menu malam ini sangat sederhana. Roti gandul kering yang sudah 2 hari, sedikit air, dan beberapa buah zaitun yang sudah keriput. Harun menatap makanannya dengan tatapan kecewa. Sudah beberapa hari ia menahan diri, tetapi malam ini perutnya menuntut hak-hak kerajaan. Abu Nawas, keluh Harun, mendorong zaitun keriput itu dengan ujung jarinya. Di istana, aku punya hidangan dari 3 benua. Daging domba yang direbus dalam susu almond, ikan paus Mediterania yang dimasak dengan safron, dan buah-buahan dari hutan tersembunyi. Tapi di sini, kita makan makanan yang bahkan unta tidak mau menyentuhnya. Itu karena unta tidak tahu cara menghargai makanan, Tuan Harun, jawab Abu Nawas menggigit roti keringnya dengan penuh kenikmatan. Hidangan istana adalah kemewahan, tetapi ini adalah kehidupan. Dan yang paling penting, makanan ini tidak membuatku sakit kepala karena harus mengkhawatirkan juru masak yang menuntut kenaikan gaji. Kisah kurma sebutir. Harun mendengus. Aku ingin hidangan yang kaya rasa, bukan pelajaran filsafat. Abu Nawas meletakkan rotinya dan menatap Harun dengan tatapan serius. Baiklah, saya akan memberimu pelajaran, bukan hidangan. Izinkan saya bercerita tentang seorang pengemis tua di Basra. Pengemis ini sangat miskin. Setiap hari, ia bekerja keras, membersihkan kandang dan memungut sampah, dan upahnya hanya cukup untuk membeli 1 butir kurma saja. Hanya 1. Dia akan menyimpan kurma itu hingga malam tiba. Ketika malam tiba, ia akan duduk di bawah bintang-bintang. Ia akan memegang kurma itu dan mencium aromanya selama 5 menit. Kemudian, ia akan menggigit sedikit ujungnya, mengulumnya di mulutnya selama 10 menit, menikmati setiap tetes rasa manisnya. Dengan 1 butir kurma itu, ia merasa kenyang, damai, dan bersyukur. Ia merasa lebih kaya daripada seluruh pedagang rempah di dunia. Abu Nawas mengambil zaitun dan mengunyahnya perlahan. Dan sekarang, lihat dirimu, Tuan Harun. Anda punya zaitun, roti, dan air. Anda punya 3 jenis makanan sekaligus. Menurut standar pengemis di Basra, Anda adalah seorang miliarder. Tetapi mengapa Anda masih merasa lapar dan kekurangan? Harun terdiam. Logika Abu Nawas menusuk, namun perutnya masih berteriak protes. Tantangan puasa 4 jam. Aku mengerti konsepnya, Abu Nawas, kata Harun, mencoba membenarkan posisinya. Tapi untuk benar-benar menghargai makanan, kita harus benar-benar lapar. Tepat, seru Abu Nawas, matanya berbinar melihat peluang lelucon. Itu adalah ide yang bagus. Mari kita buktikan. Aku menantangmu, Tuan Harun, untuk tidak makan apapun selama 24 jam. Besok malam, makanan sederhana ini akan terasa seperti pesta pernikahan. Harun menerima tantangan itu dengan cepat. Aku terima. Sebagai khalifah, aku terbiasa berpuasa untuk meditasi. 24 jam itu mudah. Namun bagi seorang yang memiliki dapur istana yang buka 24 jam, 24 jam ternyata adalah waktu yang sangat lama. 4 jam kemudian, di tengah malam, Harun tidak bisa tidur. Perutnya bergemuruh. Ia terus memikirkan aroma domba rebus dan roti hangat. Ia bangun perlahan, bergerak sangat hati-hati agar tidak membangunkan Abu Nawas. Ia teringat, sore tadi ia melihat Abu Nawas menyembunyikan sebongkah kecil keju di dalam mangkuk tanah liat di sudut. Dengan gerakan ala ninja, Harun merangkak ke sudut. Ia menemukan mangkuk itu dan di dalamnya ada sebongkah keju kecil yang wangi. Tanpa berpikir 2 kali, Harun memasukkan seluruh keju itu ke mulutnya dan mengunyahnya dengan rakus. Keju itu terasa luar biasa, keju terbaik yang pernah ia makan. Ah, surga, gumam Harun kembali ke tikarnya. Keju yang penak, Tuan Harun, terdengar suara Abu Nawas di kegelapan. Harun tersentak kaget. Abu Nawas sudah bangun.
Keju, aku tidak makan keju. Aku hanya minum air. Dusta Harun. Abu Nawas menyalakan lampu minyak. Ia menatap HAR dengan wajah kecewa. Sayang sekali, Tuan Harun. Itu adalah keju yang saya khususkan sebagai umpan tikus yang sangat ampuh. Saya sudah mencoba semua umpan lain, tapi hanya keju yang membuatnya mabuk. Saya harap tikusnya sudah mati sebelum Anda memakannya. Wajah Harun yang baru saja bersinar karena kenikmatan keju langsung berubah pucat pasi. Ia melompat dari tikarnya. Umpan tikus, kenapa kau tidak bilang? Abu Nawas mentertawakan kecerobohannya dengan suara tawa yang memecah keheningan malam. Karena kalau saya beritahu, Anda tidak akan memakannya, Tuan Harun, dan Anda tidak akan belajar pelajaran yang paling penting. Ketika Anda benar-benar lapar, Anda tidak akan memikirkan apapun kecuali cara mendapatkan makanan itu. Syukur adalah bumbu yang membuat keju umpan tikus terasa seperti hidangan raja. Tapi setidaknya Anda mengalahkan rekor puasa Anda, 4 jam. Harun menghabiskan sisa malam dengan ketakutan ganda. Takut keracunan umpan tikus dan takut akan kecerdasan Abu Nawas yang memalukan. Ia menyadari kepuasan fisik sesaat tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Malam itu, setelah insiden keju umpan tikus yang dramatis, Raja Harun al-Rashid dan Abu Nawas duduk di teras kecil mereka. Langit Baghdad bertabur bintang-bintang cemerlang yang seolah tidak pernah bisa dilihat semewah ini dari balik kubah istana yang menjulang. Harun masih merasa sedikit mual, tetapi pikirannya lebih jernih. Ia telah melalui serangkaian pengalaman memalukan, membakar nasi, merobek pakaian, dikalahkan oleh angin kencang, dan kini mengonsumsi umpan tikus, semuanya dalam 1 minggu. Harun menoleh ke Abu Nawas yang sedang bersantai, menyandarkan punggungnya di dinding tanah liat dan tampak benar-benar damai. Abu Nawas, kata Harun, suaranya pelan dan tulus. Aku harus jujur. Dalam seminggu ini, aku telah mencuri, berbohong tentang ayam jantan dan keju, dan gagal dalam setiap tugas rumah tangga yang sederhana. Aku adalah Khalifah Harun al-Rashid. Aku menguasai kekayaan dan tentara. Aku bisa memerintahkan apapun di bumi ini. Ia berhenti sejenak. Tetapi, mengapa kau yang miskin, sering kelaparan, dan hidup dalam kesederhanaan seperti ini, selalu terlihat jauh lebih bahagia dan lebih tenang daripada aku? Abu Nawas membuka matanya perlahan, tersenyum kecil. Ia merenungkan pertanyaan itu, yang jelas adalah pertanyaan paling tulus yang pernah dilontarkan Raja Harun kepadanya. Analogi timbangan emas. Lihat Tuan Harun, kata Abu Nawas sambil menunjuk langit berbintang. Kebahagiaan itu seperti timbangan emas. Di satu sisi timbangan, Anda menaruh semua hal yang Anda miliki, istana, jubah sutra, makanan mewah, ketaatan para wazir. Ini semua adalah emas yang berat dan berharga. Di sisi lain timbangan, Anda harus menaruh beban yang ditimbulkan oleh emas itu. Beban untuk menjaganya, beban ketakutan akan kehilangannya, beban ritual dan beban formalitas yang harus Anda lakukan setiap hari hanya karena Anda memilikinya. Abu Nawas mengangkat bahu santai. Karena Anda menaruh emas yang begitu banyak, beban di sisi lain timbangan Anda juga luar biasa berat. Itulah mengapa Anda selalu gelisah dan lelah. Bagaimana denganmu? Tanya Harun. Saya? Abu Nawas terkekeh. Di sisi timbangan saya hanya ada tikar jerami busuk, panci berjelaga, dan sepasang sandal yang mudah diterbangkan angin. Karena saya tidak memiliki apa-apa yang berharga, saya tidak memiliki apa-apa yang dicemaskan hilang. Saya tidur nyenyak karena tidak ada pencuri yang mau mengambil rumah saya. Formalitas saya hanya bangun, tertawa, dan menemukan cara makan. Oleh karena itu, lanjut Abu Nawas, suaranya sedikit mendalam. Timbangan saya leringan, dan dalam keringanan itu ada ketenangan. Anda lari dari istana karena Anda mencari keringanan, tetapi Anda membawa serta semua beban istana di kepala Anda. Beban keharusan. Harun mengangguk perlahan. Ia teringat mimpi buruknya tentang bantal berlian.
Ketakutan kehilangan benda berharga itu jauh lebih melelahkan daripada tidur di atas jerami. Jadi, kebahagiaan sejati adalah tidak memiliki apa-apa, Harun mencoba menyimpulkan. Bukan tidak memiliki apa-apa, Tuan Harun, koreksi Abu Nawas, tetapi merasa cukup dengan apa yang Anda miliki. Saya memiliki atap di atas kepala, saya memiliki akal untuk menipu Anda, dan saya punya bahan lelucon baru setiap hari. Itu sudah cukup. Abu Nawas kemudian menyimpulkan dengan lelucon yang menusuk. Dan yang paling penting, Tuan Harun, kata Abu Nawas, menyeringai, saya tidak perlu khawatir ada seorang khalifah gila yang pura-pura menjadi ayam jantan hanya untuk tidur di tikar saya dan mencoba meracuni dirinya sendiri dengan umpan tikus. Harun al-Rasyid tertawa, tawa yang lepas dan tulus, tawa yang jarang ia keluarkan di istana karena selalu khawatir merusak etiket. Baik, Abu Nawas, kata Harun. Aku mengakui kekalahan. Kau adalah orang paling bahagia yang aku kenal. Aku datang mencari kesederhanaan dan aku menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaanmu. Pada saat itu, Harun menyadari bahwa liburannya sudah selesai. Ia telah mendapatkan apa yang ia cari. Perspektif baru dan pemahaman bahwa kekayaan dan kekuasaan adalah dua entitas berbeda dari kedamaian batin. Pagi hari itu terasa berbeda. Ada udara kesadaran dan penerimaan yang meliputi rumah kecil Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid tahu bahwa petualangan menjadi rakyat harus berakhir. Pengalaman itu telah mengembalikan apa yang hilang dari dirinya, perspektif dan rasa syukur. Abu Nawas, kata Harun saat mereka berbagi sisa air minum terakhir. Aku harus pergi. Baghdad membutuhkan khalifahnya. Meskipun aku rasa Baghdad lebih membutuhkan orang sepertimu. Abu Nawas mengangguk tanpa menunjukkan kesedihan berlebihan. Saya tahu, Tuan Harun. Meskipun saya akan merindukan bahan lelucon harian dan kekacauan di dapur saya tidak akan merindukan punggung pegal akibat tidur di sebelah Anda yang bergerak-gerak seperti unta mabuk. Upah kontrakan dan perjanjian abadi. Harun tertawa. Ia mengeluarkan kantong kecil koin emas dari balik tuniknya yang lusuh. Ia meletakkannya di tangan Abu Nawas. Ini adalah upahmu, Abu Nawas. Ini adalah pembayaran untuk kontrakan dan inspirasi kemiskinan yang tak ternilai harganya. Gunakanlah untuk membeli sesuatu yang lebih baik dari keju umpan tikus. Abu Nawas menimbang kantong emas itu di tangannya. Matanya berkinar, tetapi ia segera mengembalikan setengah dari isinya kepada Harun. Saya hanya akan menerima separuhnya, Tuan Harun, kata Abu Nawas, tiba-tiba serius. Separuh ini cukup untuk memperbaiki atap dan membeli beberapa potong roti yang bagus. Jika saya mengambil semuanya, saya akan menjadi kaya. Dan jika saya kaya, saya akan menjadi cemas. Jika saya cemas, saya tidak akan bahagia. Dan jika saya tidak bahagia, Anda tidak akan punya bahan lelucon yang bagus lagi. Harun tersenyum, mengagumi kebijaksanaan dan kesederhanaan Abu Nawas. Baiklah, aku setuju, kata Harun, mengambil kembali emasnya. Tapi ada satu syarat lagi. Ini adalah perjanjian kontrakan abadi. Apa syaratnya? Tanya Abu Nawas. Jangan pernah menertawakanku terlalu keras di depan Wazir Ja'far, dan berjanjilah padaku, jika aku mulai bosan lagi dengan istana, aku akan diizinkan kembali ke sini, meskipun hanya untuk 1 malam. Saya setuju. Tetapi lain kali Anda kembali, Anda yang harus mencuci piring selama seminggu penuh, tanpa merobek piringnya. Harun al-Rasyid mengangguk. Ia memeluk Abu Nawas, pelukan yang kaku dan tidak biasa bagi seorang khalifah, tetapi tulus. Kemudian ia berbalik, berjalan keluar, dan dengan beberapa teriakan rahasia yang ia sampaikan melalui penjaga yang ia panggil secara diam-diam, Harun dijemput dan dibawa kembali ke istana. Kasur sutra dan batu bata. Kembalinya Harun ke istana disambut dengan kelegaan besar.
Ja'far hampir menangis, tetapi ia berjanji tidak akan pernah bertanya tentang ayam jantan lagi. Beberapa jam kemudian, Harun duduk kembali di singgasananya. Ia memimpin audiensi, membuat keputusan, dan mengurus urusan negara. Namun kali ini ada perbedaan. Ia tidak lagi terburu-buru. Ia mendengarkan keluhan rakyat kecil dengan empati yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia memerintahkan agar pajak dikurangi untuk para pedagang yang kismisnya sering terjatuh. Malam harinya, Harun masuk ke kamarnya. Kasur berlapis sutra menantinya. Ia berbaring, tenggelam dalam keempukan yang mahal. Namun hanya beberapa menit ia bangkit kembali. "Kasim," panggil Harun. "Ya, Baginda." "Kasur ini terlalu lembut," keluh Harun. "Aku tidak bisa tidur. Aku merasa seperti akan tenggelam dalam kemewahan ini. Aku merindukan rasa sakit yang jujur di punggungku." Kasim itu terkejut. "Apa yang harus hamba lakukan, Baginda?" Harun al-Rasyid tersenyum, mengingat pelajaran dari bantal berlian. "Ambilkan aku sebuah batu bata yang bersih atau sepotong kayu datar. Masukkan itu di bawah bantal di sebelah kanan. Aku perlu merasakan sesuatu yang keras dan jujur untuk membuat tidurku nyenyak. Aku ingin merasa seperti aku masih di rumah." Kasim itu meskipun bingung mematuhi perintah itu. Ketika Harun kembali berbaring, kepalanya bersandar pada bantal mewah, tetapi di bawahnya ia bisa merasakan kekerasan yang menopangnya. Kekerasan itu mengingatkannya pada tikar jerami Abu Nawas, pada kesulitan, dan pada kebahagiaan sejati yang tidak bisa dibeli. Ia menutup mata, tersenyum. Raja Harun al-Rasyid telah kembali, tetapi raja yang kembali itu jauh lebih bijaksana dan lebih bahagia daripada raja yang pergi. Ia telah menemukan bahwa mahkota sejati adalah kemampuan menghargai hidup, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan.